Halo guys, kita mau bahas sesuatu yang menarik banget nih tentang liturgi. Kalian pasti banyak ya yang berpartisipasi jadi pelayan liturgi, misalnya lektor, mesdinar, kor, organis, sama pemazmur. Nah, aku apresiasi kalian yang rajin pelayanan nih. Pasti gereja itu serasa rumah kedua ya. Jadi emang dalam liturgi itu harus ada keterlibatan umat buat melayani. Kita kenalan dulu yuk sama dokumen Desiderio Desideravi yang bahas tentang formasi liturgi umat beriman. Khusus buat keterlibatan umat ada di Desiderio Desideravi nomor 51. Kalau bahas tentang kesenian merayakan liturgi, kita biasanya mikir kalau itu cuma tugas romo. Padahal semua orang beriman Kristen itu punya tanggung jawab buat terlibat dalam pelayanan liturgi. Eits, tapi ternyata ada pelayanan lain yang bisa kalian ikutin loh, yaitu jadi penari liturgi. Kalau ada yang nanya, emang boleh ya nari pas ibadah? Boleh nggak ya? Jawabannya, boleh. Tarian termasuk dalam keindahan liturgi. Tarian liturgi bisa dalam bentuk tarian daerah atau kontemporer. Sacrosanctum Concilium nomor 123. Kesenian semua bangsa dan daerah hendaknya diberi keleluasaan dalam gereja, asal dengan khidmat dan hormat, sebagaimana harusnya mengabdi kepada kesucian gereja-gereja dan ritus-ritus. Jadi, gereja itu menerima inkulturasi sama budaya lokal. Tarian bisa diiringi sama musik liturgi atau musik rohani, dan liriknya bisa dari berbagai bahasa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatiin. Yang pertama, tarian liturgi itu bersifat doa, pujian, atau permohonan, bukan hiburan semata. Jadi gerak tarian liturgi harus punya makna, misalnya membuka tangan, melangkah ke depan altar, terus menunduk, yang maknanya itu penyerahan diri atau penyembahan, supaya gerakan-gerakan itu bisa menyentuh hati umat juga. Yang kedua, gerakannya tenang dan lembut. Yang ketiga, pakaian penari yang sopan. Tarian liturgi bisa buat ngiringin perarakan petugas liturgi sama ngiringin persembahan. Apalagi waktu misa inkulturasi, pasti itu indah banget. Jadi menari dalam liturgi itu bukan dosa, tapi doa. 1 Korintus bab 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Gereja juga mendukung para seniman loh dalam Sacrosanctum Concilium nomor 127. Harapannya para uskup dan para imam itu ngasih perhatian buat para seniman supaya mereka itu diresapi semangat kesenian ibadat dan liturgi suci. Jadi buat kalian yang suka nari atau punya bakat seni, nggak perlu khawatir karena gereja itu nggak tutup mata, tapi peduli sama kesenian dan para seniman. Yuk berinovasi dari iman yang kita percaya jadi iman yang kita ekspresiin lewat gerak tarian. Oke guys, sekian pembahasan kali ini. Makasih yang udah nonton sampai akhir. God bless you.